Renungan Harian Katolik Senin 17 Juni 2024. Berani beda. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Matius bab 5 ayat 38 sampai 39. Saudara-saudara, tidak seorang pun mau ditampar kedua pipinya. Tidak seorang pun akan menyerahkan jubah jika orang lain hanya meminta baju. Tidak seorang pun akan berjalan 2 kilometer jika orang lain memaksa kita untuk berjalan 1 kilometer. Tidak seorang pun akan melakukan tindakan-tindakan konyol tersebut. Secara spontan kita cenderung ingin membalas mereka yang telah menyakiti hati kita sepadan dengan apa yang kita rasakan. Itulah prinsip lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pada zaman Perjanjian Lama, prinsip itu memperlihatkan keadilan. Artinya, orang tidak boleh membalas sakit hatinya melebihi kejahatan yang telah dilakukan oleh orang lain. Jika seseorang menyakiti saudaranya sebatas sakit mata, ia hanya boleh membalas sebatas itu juga. Walaupun itu memperlihatkan keadilan, tetapi prinsip itu tidak dikehendaki oleh Yesus. Jika ada orang yang melakukan kejahatan, para murid Kristus tidak boleh membalas dengan kejahatan walaupun berat kejahatan itu seimbang. Kalau demikian, apa maksud Yesus mengatakan beberapa hal dalam Injil hari ini? Tentunya Yesus tidak hendak menjadikan kita manusia-manusia yang konyol sehingga ditertawakan oleh banyak orang. Yesus mengajak kita untuk berani beda dengan orang lain. Yesus mengharapkan agar kita menjadi manusia-manusia yang memiliki nilai lebih dalam hidup. Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah nilai-nilai hidup Kristiani. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus telah menunjukkan kepada kita bagaimana hidup sebagai seorang yang mengimani Kristus sebagai Tuhan. Yesus juga menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi seorang yang berani beda. Jika orang lain melakukan pembalasan setimpal atas perbuatan jahat yang menimpanya, Yesus memerintahkan agar kita tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, bahkan kita diminta mengampuni dan mendoakannya. Yesus juga mengharapkan agar kita memiliki sifat murah hati, memberi sesuatu kepada orang lain dengan tulus ikhlas. Kebaikan adalah senjata utama untuk melawan kejahatan. Berbuat baik terhadap yang pernah menyakiti atau mengecewakan hati kita bukan memperlihatkan bahwa kita lemah atau takut, tetapi justru memperlihatkan bahwa sebagai anak-anak Allah yang adalah garam dan terang dunia, kebaikan kita tidak dikalahkan oleh kejahatan. Seberat apapun kejahatan yang kita terima atau alami, kita tidak boleh terpengaruh dan berubah menjadi jahat. Itulah yang dikehendaki Yesus atas murid-muridnya. Yesus menjadi teladan sempurna bagi kita. Ketika Yesus dihina, ia tidak membalas dengan menghina. Ketika Yesus disiksa, ia tidak mendoakan supaya orang-orang yang menyiksanya dihukum oleh Allah. Tetapi sebelum wafatnya, ia justru memohonkan pengampunan terhadap orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Maka membalas dendam dan menyimpan sakit hati sungguh bertentangan dengan kasih itu sendiri. Dengan mengikuti teladan dan ajaran Yesus, kita dapat mengalahkan segala kejahatan.
Risiko menjadi seorang yang berani beda dalam perilaku hidup memang sungguh besar. Itulah tantangan yang dimiliki orang Kristen. Yesus dan Paulus adalah orang yang berani menjadi beda. Berani menjadi beda sama artinya dengan berani untuk menderita, sama artinya dengan berani mewujudkan cinta. Ya Tuhan, kobarkan api kasih-Mu di dalam hati kami, agar kami pun dapat mengalahkan kejahatan dengan kuasa kasih. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.